Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, az-zulumatu khamsun. Kegelapan itu ada 5. Ada 5 jenis kegelapan. Wasuruju, dan cahaya dan sinar itu juga laha khamsun, ada 5. Ada 5 kegelapan, ada 5 cahaya. Yang pertama, hubbud dunya zulmatun. Mencintai dunia itu kegelapan. Mencintai dunia itu kegelapan. Wasirajulaha, dan cahayanya adalah at-taqwa, ketakwaan. Jadi yang pertama, ini pasangan, ada gelap, ada terang. Jadi judulnya bisa habis gelap terbitlah terang. Yang pertama, hubbud dunia, mencintai dunia. Nggak boleh kan? Oh boleh, kita mencintai dunia itu boleh, bahkan harus. Tapi kata ulama yang disebut hubbud dunya di sini, ta'rifnya adalah mencintai dunia secara berlebihan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya materialistik. Jadi ada ulama yang mengatakan kalau kaum atau umat Rasulullah itu sudah materialistik, maka itu tidak ada jauh bedanya dengan Israel zaman dulu. Karena Israel itu serba yang kelihatan, serba materi. Nabi Musa aja kan ditantang ya, pengen melihat Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, aku gak akan percaya sama kamu sebelum kami bisa melihat Allah jahratan, nyata, bisa dilihat. Itu kan sudah melewati batas. Jadi mereka itu cenderung ke hal-hal yang nampak, terlihat fisik. Nah, kegelapan yang pertama hubbud dunia, mencintai dunia dengan sangat. Apa yang gelap? Gelapnya bisa gelap hati, bisa gelap mata, bisa gelap pikiran. Saya ilustrasikan dengan salah satu kisah dulu zaman Nabi Isa. Ceritanya gini Pak, ada 3 orang pencuri, kolaborasi ini, kerjasama. 3 orang pencuri kolaborasi mencuri beberapa batangan emas. Habis itu mereka lari bersembunyi ke sebuah gua. Di dalam gua itu mereka 8. 3 orang ini 8. Ada salah satu yang disuruh beli nasi padang lah. Lapar nih, beli nasi. Ayo sudah, siapa yang beli? Ah sudah, aku aja sudah. 1 beli nasi, 2 tinggal di gua. Ini bahayanya hubbud dunya di sini. Yang 1 beli nasi, dalam pikirannya merencanakan sesuatu. Nah, bagaimana caranya supaya batangan-batangan emas ini jadi punya saya? Maka yang 1 beli nasi ini punya rencana. Gimana caranya? Nasi yang dibeli, makanan yang dibeli itu dimasuki racun. Untuk yang 2 tadi, supaya yang 2 tadi mati, semua emas batangannya jadi miliknya. Udah gelap tuh, pikirannya udah gelap, hatinya udah gelap, karena pengaruh materi tadi. Ternyata di saat yang sama, 2 orang ini juga merencanakan hal yang sama. Ini kalau dibagi 3 dapatnya sedikit. Gimana kalau dibagi 2 aja? Caranya gimana? Yang 1 kita sikat. Temen Pak tuh, besti.
Bestinya aja bisa disikat gara-gara apa? Dunia. Ini sudah lazim terjadi di dunia bisnis, di dunia persaingan gitu. Kalau sudah urusan yang ini, teman bisa disikat. Ini cerita zaman Nabi Isa itu ada di kitab. Jadi yang dua ini merencanakan hal yang sama. Yang satu temannya sikat supaya hartanya bisa dibagi dua, tidak dibagi tiga. Akhirnya singkat cerita, yang satu datang dari beli makanan, kemudian yang dua datang kumpul. Setelah makan, karena sudah direkayasa, yang satu beli makanan itu dihantam, habis, mati. Nggak dapat tuh ya, nggak dapat. Yang dua bergembira, alhamdulillah, nih kita bisa bagi dua nih, jatahnya lebih banyak. Kalau 6 batang, tadinya 2-2, tapi karena berdua jadi 3 batang. Mereka nggak tahu kalau makanannya sudah diisi racun. Nggak lama selesai juga. Cerita ini gambaran bagaimana orang kalau sudah hubud dunia bisa melakukan apa saja. Kalau sudah terobsesi dengan dunia, dengan materi, dengan harta, dengan apa saja sifatnya duniawi, bisa melakukan apa saja. Gelap hatinya, gelap pikirannya, udah nggak realistis lagi, udah nggak logis lagi. Nah, makanya ini betul kata sahabat Abu Bakar, hubud dunia ini gelap, kegelapan. Pertanyaannya, kemanakah batangan emas yang tadi? Nggak tahu Pak ya. Tanya Pak RT. Pak RT, gimana tadi? 6 batang nih Pak RT. Ada di luar. Bisa dicari ini. Minimal penyakit dari hubud dunia itu ada 2. Yang pertama, gambaran tadi adalah al-hirsu, kerakusan. Rakus itu kondisi mental yang merasa sesuatu itu langka, sesuatu itu kepunyaan dia, ego, dan dianggap langka, cuma dia yang harus punya. Itu rakus, seperti 2 orang tadi. Yang kedua, nah ini takutnya sudah ada di kita nih, al-bukhlu, bahasa Balikpapannya seke. Seke itu indikasi, gejala. Gejala kan kalau di obat ada apa ya, gejala apa gitu. Nah ini hubud dunia, gejala seke. Jadi orang seke itu sudah hampir mengidap penyakit hubud dunia. Nggak mau sedekah, nggak mau bantu orang, punya kemampuan tapi tidak berkurban. Padahal salah satu hikmah dari kurban itu sebetulnya adalah memotong sifat rakus, sifat bakhil. Allah memberikan simboliknya dengan Ismail, kemudian diganti hewan. Tapi sejatinya Allah mengirimkan pesan kepada kita bahwa Ismail itu bisa aja harta kita dikorbankan, popularitas kita dikorbankan, apalagi hal-hal yang sifatnya kita miliki dikorbankan untuk kebaikan. Nah itu hubud dunia itu gelap. Kisah tadi menggambarkan bagaimana gelapnya hati, pikiran manusia yang hubud dunia.
Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Kecintaan yang lebih terhadap dunia itu adalah akar dari semua keburukan. Bisa rakus, bisa kikir, bisa menjadi ambisius, bisa menjadi sombong, banyak. Karena roksunnya, pokoknya satu, yaitu kecintaan kepada dunia. Nah, sebagaimana cinta dunia itu adalah awal dari semua kejelekan, maka ketidaksukaan di sini sebutnya fabughdhuha, atau kebencian dalam arti tidak terlalu ya, mencintai dunia ra'su kulli hasanah, maka dia akan menjadi cikal bakal dari seluruh kebaikan. Kalau orang sudah dermawan, harta ini juga titipan, nggak ada hak sepenuhnya, ada 2,5% milik orang lain, maka dia keluarkan zakatnya, maka dia keluarkan sedekahnya, karena yang dia kumpulkan juga sebetulnya adalah pertolongan Allah. Tenaga dia dari Allah, pikiran dia dari Allah, skill dia juga dari Allah, sesungguhnya itu titipan saja. Maka dia dengan mudahnya memberi. Maka itu menjadi sirojun, menjadi cahaya, hatinya bercahaya. Cahayanya itu menjadi ketakwaan. Karena sifat dermawan, sifat mau membantu, berbagi, itu sifat ketakwaan. Bapak-bapak, kalau bapak punya sesuatu, ya misalnya kita gambarkan uang saja. Bapak-bapak punya uang 50.000 gitu. Kemudian bapak kasihkan sama orang. Itu perasaannya bapak gimana, Pak? Rasanya sedih? Kehilangan uang? Tidak, Pak. Rasanya gimana, Pak? Itu aja ya, Pak. Itu aja. B aja. Ini Pak, rahasia sedekah. Jadi ternyata sedekah itu terapi untuk sehat. Pada saat kita memberikan sesuatu, Allah itu dengan sistem yang dibangun dalam tubuh kita itu memproduksi lebih banyak endorfin atau dopamin pada tubuh kita pada saat kita memberi, sehingga perasaan yang muncul itu perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan kita menjadi orang kaya gitu. Oke, Bapak pernah merasakan itu? Loh, jadi panitia kurban aja Pak, daging itu kan bukan punya kita, tapi kita bagian distribusi gitu, ngasih-ngasih sama orang, gue seneng gitu. Padahal daging itu bukan punya kita gitu. Orang lain yang kurban, kita jadi panitia kurban cuma ngasih-ngasih. Oh ini seneng ngelihat orang, makasih ya Pak gitu. Ada energi seneng. Nah jadi Bapak hadirin yang berbahagia, salah satu terapi sehat itu sedekah. Maka muncullah kata Nabi, sedekah itu mencegah 70 jenis penyakit lahir batin. Nah ini sudah dibuktikan kalau kita ngasih itu senang. Nah senang itu kan sehat. Senang itu sehat. Jadi bahagia itu sehat. Jadi yang sering sakit itu sebenarnya mungkin tidak bahagia. Pikir cicilan gitu. Aduh pusing gitu cicilan. Ya sudahlah, bikin hati kita bahagia. Bahagia itu sehat. Maka salah satunya sholat subuh ini bikin kita sehat. Karena Allah ngasih kita itu rasa bahagia ketika subuh. Kan Nabi sudah doa Pak buat kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasih keberkahan untuk umatku di pagi harinya.
Kalau pagi hari kita sholat subuh berjamaah gitu kan, melakukan ibadah, dapat kita berkahnya. Salah satu berkah perasaan senang, bahagia, sehat. Sehat tuh mahal sekali. Jadi hubbud dunia itu kegelapan, cahayanya ketakwaan, ketaatan. Selanjutnya, bapak-bapak hadirin, wadzanbu zulmatun. Dosa itu kegelapan. Dosa itu gelap. Wassiraju lahu at-taubah. Dan cahayanya adalah taubat. Di Al-Quran disebutkan kalla balrona, ada ron, ada noktah titik-titik. Jadi digambarkan kalau hati kita ini papan tulis, maka ketika kita melakukan dosa, spidol satu titik, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, gitu. Semakin banyak dosa, maka hitam permukaan hati kita. Semakin banyak lagi, semakin hitam, titik-titik semakin banyak, maka hitam. Maka tertutupi, whiteboard yang putih itu menjadi hitam. Itu disebut kegelapan, gelap. Kalau sudah gelap, Mikail yang bawa rezeki itu ngirimnya susah. Kemana nih? Karena nggak kelihatan gitu. Ini kaitannya sama rezeki, dosa sama rezeki. Ini Ismail Mikail ini mau ngirim paket rezeki sama kita, tapi whiteboard kita udah nggak putih lagi, nggak kelihatan identitasnya, alamatnya nggak ada. Maka susahlah rezeki kita. Nah, itu kaitannya dosa dengan rezeki. Nah, dosa ini gelap. Dosa ini akan membuat hati kita gelap. Bagaimana caranya supaya tidak gelap, supaya bercahaya? Di sini kata Abu Bakar As-Siddiq, at-taubah, bertaubat. Titik-titik spidol tadi dihapus pakai penghapus. Nah, penghapusnya adalah taubat. Yang paling ringan kita amalkan istighfar. Beristighfar terus untuk menghapus dosa-dosa. Wah, kalau dihitung dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dosa kita ini banyak sekali. Mata, telinga, lisan, tangan, hati, kaki, 7 anggota tubuh, potensi dosanya banyak. Karena kita tidak maksum dari dosa, tidak terbebas, tidak terjaga dari dosa. Belum apa-apa kita dari subuh ini pulang nonton TV, nonton iklan. Ayo, iklan apa yang tidak ada perempuannya, Pak? Baru bajunya terbuka kan? Bapak udah kadung ngeliat. Itu. Mata kita udah dosa. Iya. Dosa kecil, tapi kalau banyak, sering jadi banyak. Nggak lama keluar, olahraga pagi, ketemu teman, ngobrol. Ngobrolin orang lain. Jadi dosa. Lisannya dosa, telinganya dosa. Tuh, sudah banyak. Iya kan, Pak? Begitu Bapak jogging, ada dahan, tiba-tiba tangan Bapak usil, dahannya diambil, cetek, dipatahin, dosa kan? Dosa. Gitu, Pak. Potensi dosa kita banyak. Makanya istighfar itu penting buat kita. Istighfar. Dalam keadaan apapun, baca istighfar, kita banyakin. Duduk, berjalan, sedang berbaring, sedang berkendaraan,
Istighfar aja terus, diperbanyak. Karena potensi dosanya banyak. Nah, dosa ini kegelapan, gelap di dalam hati. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun. Sesungguhnya seorang hamba itu kalau berbuat dosa maka akan ada nukitat, noktah gitu. Satu titik. Noktah itu dari bahasa Arab. Fi qalbihi, dalam hatinya. Nuktatun sauda, titik yang berwarna hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara, kalau dia beristighfar, wa taba, kemudian bertobat, saqala qalbuhu, maka hatinya akan terang. Dosa ini yang bikin hati menjadi gelisah, galau, tidak tenang, hatinya menjadi tidak nyaman, depresi, stres, itu karena hatinya hitam. Kalau hati yang bercahaya, yang di dalamnya banyak zikir, banyak amal soleh, banyak ingat kepada Allah, maka dia terang. Maka hati yang terang ini akan mudah untuk dapat petunjuk, hidayah, bimbingan. Kalau punya persoalan, punya inspirasi lah. Pikirannya itu selalu dibuka untuk punya solusi. Kalau punya permasalahan, karena hatinya terang, maka Allah bimbing dengan pertolongannya untuk diselesaikan. Nah, itu hati yang jernih, hati yang terang. Termasuk soal ilmu, Pak. Soal ilmu. Al-ilmu nurun la yu'ta li asin. Ilmu itu cahaya. Allah tidak akan memberikan ilmu li'asin kepada orang yang ahli maksiat, karena hatinya gelap. Ilmu itu cahaya, dia tidak akan masuk ke ruang yang gelap, dia masuk ke ruang yang cahaya. Maksudnya hati yang tidak kotor. Kalau hatinya kotor, ilmunya sulit nempel. Makanya kalau kita hadir di majelis ta'lim sering gitu, tapi yuk gitu-gitu aja, gitu-gitu. Nah, mungkin ada yang salah dengan hati kita yang perlu dibersihkan. Baik, yang ketiga, wal qabru zulmatun, dan kubur zulmatun, gelap. Ada yang sudah pernah coba masuk? Membuktikan. Jadi kalau kita memakamkan jenazah itu kan, Pak, ya 3 orang lah di liang lahat gitu. Dari atas ambil, kemudian ditempatkan, dibuka, terus kena nempel tanah menghadap kiblat. Habis itu kan pada naik diisi kayu supaya tanahnya nggak langsung kena. Itu gelap pertama. Gelap kedua, tanah. Wah, kita sudah nggak berharga lagi kalau sudah di dalam kubur itu. Orang tetangga kita nginjek-nginjek papan gitu. Wah, diinjek-injek. Suka gue yang nggak sopan gitu. Jadi injak-injak supaya padat. Bayangkan kita sudah jadi jenazah itu, diinjak-injak. Mau jadi apakah kita itu, pokoknya diinjak-injak. Diuruk tanah, sudah kegelapan ketiga. Kalau malam gelap sekali, gelap kubur. Orang-orang sudah pulang, kita sendirian. Sebelum Munkar Nakir datang, menurut riwayat, itu ada satu malaikat yang datang kepada kita, namanya malaikat Rumman. Malaikat Rumman ini
pemanasannya, bangunkan kita. Kalau saya misalnya mati, dibangunkan. Nurjaman bin Sulaiman bangun. Kaget gitu, wah di mana? Coba tulis amalmu dari mulai balik sampai meninggal tadi. Mendadak auto ingat gitu-gitu dengan amal kita. Nulisnya pakai apa? Nulisnya pakai jari aja. Tintanya apa? Tintanya pakai ludah aja. Terus nulisnya di mana? Itu ada kain kapan, pakai aja, pakai tulis. Itu kata malaikat rumah. Maka kita akan menulis amalan kita dari sejak balik sampai meninggal. Ketika kita beramal soleh, kita tersenyum bahagia. Tapi ketika kita melakukan amal keburukan, kita akan menangis. Itu riwayat ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Habis itu Munkar Nakir datang. Man rabbuka? Bapak-bapak di sini gimana kalau ditanya gitu? Sebentar lihat kunci jawaban. Munkar Nakir yang akan memberikan soal, pertanyaan-pertanyaan. Tapi banyak riwayat juga mengatakan kalau orang itu orang soleh, Munkar Nakir nggak bisa masuk, nggak bisa nanya. Dari sebelah depan ada sholatnya yang bagus, sebelah kanan ada sedekahnya, sebelah kiri ada ngaji Quran, ada banyak amal soleh sehingga nggak bisa masuk. Nah, kuburan ini kegelapan, wasirajulahu, dan cahayanya, penerangnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Penerangnya di dalam kubur adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka para bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah, aksiru, perbanyak zikir la ilaha illallah. Ba'da salat la ilaha illallah kita zikirkan sendiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Karena ini kalimat tauhid yang Allah janjikan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulul jannah gitu. Pernah kita bahas sebelumnya, orang yang akhir kalamnya ketika sakaratul maut la ilaha illallah dakhulul jannah, maka akan Allah masukkan sebagai ahli surga. Tapi itu tergantung juga dari amalan soleh kita. Mautul mar'i ala ma'asya alaih, matinya seseorang itu bagaimana dia hidup. Kembang-kembangnya udah kita tahu lah. Kembang-kembangnya udah kita tahu apa amalan kehidupannya. Kalau kita baik sama tetangga, insya Allah baik. Kalau kita suka nyusahin orang gitu, nyusahin orang, bikin orang susah, hati-hati nanti kita susah juga matinya gitu. Kurang lebih gitu. Nah, jadi penerang kita di dalam kubur nanti adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, zikir la ilaha illallah ini sudah diteliti para bapak. Ini bagian dari kemahamurahan Allah. La ilaha illallah itu tidak memerlukan energi banyak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu harus bertemu bibir kita atas bawah. Tapi kalau la ilaha illallah tanpa bibir kita bertemu itu sudah kita bisa nyebut la ilaha illallah. Makanya ini salah satu akses pada saat sakaratul maut, orang masih bisa zikir la ilaha illallah. Tapi mohon maaf bapak-bapak, kalau ada yang mau meninggal, mentalkin la ilaha illallah itu jangan sering-sering. Maksudnya, ayo Pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
la ilaha illallah. Stres juga yang mau mati. Cukup sekali la ilaha illallah. Dia akan ngikutin. Biarkan dulu. Pasti itu alam bawah sadar apa? Pikirannya akan dengar. Lalu la ilaha illallah. Atau Allah saja bisa. Allah. Kalau lagi sakaratul maut itu jangan nyebut banyak, jangan usah. Buat kita kayak gampang, orang yang sakaratul maut itu tersiksa. Jadi caranya kita mentalkinkan la ilaha illallahnya cuma sering-sering. Cukup diatur temponya. Ada juga yang susah Pak, dikasih tahu tuh ada. Nyebutlah Allah. Dia enggak nyebut. Ini aja. Ada juga yang kita talkin kayak takut gitu. Tapi kalau orang ahli ibadah ditalkinkan itu kedengaran semua. Pelan-pelan hilang. Nah, ada dalam kitab Babal, saya lupa. Orang yang kematiannya bagus itu di keningnya tuh ada keringat-keringat kecil, Pak. Itu karena melawan sakitnya sakaratul maut, jadi ada dingin. Nah, kalau membayangkan itu kita menjadi menjadi takut sekali. Sedikit lagi para hadirin Bapak sekalian. Kemudian yang keempat, wal akhiratu zulmatun, dan akhirat itu kegelapan. Karena banyak kejadian nanti yang akan terjadi di hari akhir. Dari mulai kiamat sampai kita dibangkitkan, itu kengeriannya luar biasa. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Kita diguncang dengan 6, sekian skala Richter, kita sudah ngerinya luar biasa. Nanti kiamat, mudah-mudahan kita tidak mengalami, Pak. Kiamat datang kita sudah pergi lah. Kengeriannya luar biasa sekali. Wal akhiratu zulmatun wasirajul laha, dan cahayanya penerangnya adalah al amalus sholih, amal soleh. Jadi akhirat itu gelap, yang bisa membuat akhirat kita bercahaya, terang, nyaman adalah amal soleh kita. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita punya umur, kita punya sehat, kita punya kesempatan, kita manfaatkan untuk beramal soleh. Amal soleh kita itu akan menjadi penerang cahaya kita di hari kiamat. Orang-orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Yauma idzin sya'nun yughni. Orang-orang hari itu sibuk masing-masing sibuk, Pak. Gak ada urusan sama istri, sama anak, sama keluarga. Oh, gimana kita mau ingat? Ngeri seperti itu. Manusia bermiliar-miliar. Sekarang aja haji 5 juta lebih ya, di Arafah, di Mina, di Musdalifah, sudah seperti itu crowdednya gitu. Apalagi nanti membayangkan hari akhir. Maka amalan-amalan soleh itu yang akan menjadi penerang, menjadi penolong kita.
Orang yang ketika di dunianya mereka suka bersedekah dengan makanan, maka di akhirat nanti dia tidak akan kelaparan. Orang-orang yang sering berpuasa, kemudian berpuasa sunnah, tidak akan kelaparan nanti di yaumul mahsyar. Jadi amal-amal soleh kita di dunia lah yang akan menolong kita ketika nanti di hari akhir. Terakhir, para bapak hadirin, wasiratu zulmatun wasiraju lahul yakin, dan sirat itu, jembatan sirat itu kegelapan, siratul mustaqim ya. Wasiraju lahul yakin, dan cahayanya adalah keyakinan. Maksudnya tahqiqut tasdiq bil ghaib wa bi izalati kulli raib. Yakin, tidak ragu dengan semua perkara-perkara yang gaib. Jadi selain kita beramal soleh, ilmu kita juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan tentang hal-hal gaib yang akan menjadi pengalaman kita setelah meninggal. Apakah itu kubur, apakah itu mahsyar, apakah itu nanti telaga, apakah itu sirat, apakah itu mizan. Maka kita perlu ilmu pengetahuan, ilmu mendengarkan nasihat-nasihat agama tentang hal-hal gaib yang belum kita lihat sekarang, tapi akan kita lihat nanti. Maka keyakinan karena dasar ilmu itu akan menjadi cahaya. Kita sudah akan tahu kepedihan kita mati, gelapnya kubur, ngerinya hari kiamat, ngerinya mahsyar. Maka itu akan menggerakkan kita memperbanyak amal soleh. Amal solehnya kita lakukan amal yang paling bagus, amal yang terbaik. Itu saja para bapak hadirin yang berbahagia. Sebelum syuruk sebentar lagi, ada 5 hal yang merupakan kegelapan, 5 hal yang menjadi cahaya. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah bagi kita semua, akan memotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan Pak? Atau cukup? Cukup. Tinggal action aja ya Pak. Baik, mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu. Bapak-bapak, terakhir saya itu iri dengan orang-orang yang usianya di atas saya, tapi Allah berikan sehat. Kemudian Allah berikan wakal ibadah, istiqomah, sholat berjamaah istiqomah, zikir istiqomah. Itu iri kira. Pertanyaannya, apakah kita nanti seperti itu? Bapak-bapak bersyukur sekali kalau sehat, Allah kasih sehat, terus bisa melakukan amal soleh. Itu nikmat paling besar. Karena tidak semua orang bisa begitu. Baik, kita tutup dengan doa ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'daha tafarruqan ma'suma wahdina bihidayatika siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa badanan 'alal bala'i sabira. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsanana wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa hassin a'malana wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri أبعدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.